lagi anak-anak, khususnya kelas 12 PB. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tugas latihan 1 yang minggu lalu sudah saya share di Classroom, tentang bagaimana tata cara perhitungan bunga kredit dengan menggunakan metode flat rate dan sliding rate. Ya. Untuk soalnya nanti bisa kalian baca lagi di deskripsi YouTube saya. Ini saya ambil singkatnya saja mengenai soalnya, yaitu diketahui tanggal 1 April ada plafon kredit, ada pengajuan kredit, dan kredit tersebut sudah disetujui dan dicairkan dengan nilai sebesar 600 juta. Jadi ada seorang nasabah datang ke bank untuk mengajukan kreditnya sebesar 600 juta dan telah disetujui oleh pihak bank. Di mana dengan tingkat bunga interestnya adalah 24% per annuity, artinya per tahun, di mana jangka waktu kredit ini adalah sebesar 36 bulan atau 3 tahun. Nah, bagaimana perhitungan bunganya dengan menggunakan flat rate? Kita lihat dengan menggunakan metode flat rate. Kita harus ketahui dulu cicilan pokoknya. Cicilan pokok bisa dihitung dengan cara nilai plafon kredit dibagi dengan jangka waktu kreditnya. Berarti ini 600 juta ya, ini nilai kreditnya 600 juta dibagi dengan 36 bulan. Sehingga didapat 16.666.666,67. Ini cicilan pokoknya. Ya. Kemudian pihak bank akan menghitung bunganya. Bunganya dihitung dengan cara nilai pokok pinjaman atau nilai pinjamannya atau nilai plafon kreditnya sebesar 600 juta dikali dengan interestnya. Interestnya itu bunga yang berlaku adalah 24% per tahun. Ini PA per tahun karena ya 24% per tahun dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena jangka waktu kreditnya adalah 3 tahun ya. Karena di sini nggak ada ketentuan 24% ini per 3 tahun, tidak, tapi di sini ketentuannya adalah 24% per annuity atau per tahun. Sedangkan jangka waktu kreditnya adalah 3 tahun. Ya, berarti 24% dikali 3 tahun dibagi dengan jangka waktunya 36 bulan ini tadi, ya. Karena kita mau menghitung angsurannya secara per bulan. Sehingga angsuran per bulan diperoleh sebesar 12 juta per bulan. Ini adalah angsuran dengan metode ini adalah bunga dengan menggunakan metode flat rate. Nah, kemudian setelah dapat cicilan pokok, setelah dapat bunga, selanjutnya adalah menghitung angsuran per bulan yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak bank. Caranya dihitung dengan cara cicilan pokok ditambah bunga. Tadi cicilan pokoknya 16 juta sekian ditambah dengan bunganya 12 juta sekian. Sehingga diperoleh angsurannya adalah 28.600 sekian. Ini selama per bulan. Ingat, sesuai dengan teori yang kemarin saya berikan bahwa flat rate, metode flat rate adalah metode yang mengedepankan cicilan bunga, cicilan bunga dan total angsurannya bernilai tetap atau sama semua. Jadi mulai dari cicilan pokok, bunga sama angsuran nilainya tetap semua. Sehingga kalau kita gambarkan dalam tabel angsuran bentuknya akan seperti ini. Ya. Jadi kalau kamu nanti sebagai pihak bank, kemudian nasabah mau nanya nanti cicilan saya yang bulan ketiga berapa? Kalian bisa hitung atau bisa lihat di tabel angsurannya. Ya, cara membuat tabel angsurannya seperti ini. Ya, angsuran yang pertama jatuhnya di mana? Di bulan Mei. Kenapa di bulan Mei? Karena waktu peminjaman atau waktu disetujuinya pinjaman adalah 1 April, sehingga di bulan berikutnya, 1 bulan berikutnya nasabah harus bayar, ya, harus bayar angsuran. Nah, dihitung dengan cara ini pokok pinjamannya awalnya di bulan pertama 600 juta, kemudian cicilan pokoknya ini, ya, diperoleh dari sini 16.667, kemudian bunganya didapat sebesar ini 12 juta per bulan. Nah, total angsurannya diperoleh dari cicilan pokok ditambah bunga sehingga didapat 28.66 sekian, ya. Ini nggak muat tempatnya, jadi saya cut sampai sini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham maksud saya. Kemudian ini adalah sisa pinjaman atau sisa kredit. Diperoleh dari mana? Dari awal, dari pokok pinjaman yang pertama dikurangi dengan cicilan pokok, ya. Dari pokok pinjaman dikurangi dengan cicilan pokok sehingga didapat 5833 sekian. Nah, sisa pinjamannya ini itu akan menjadi pokok pinjaman bulan berikutnya, ya. Jadi 583 ini akan menjadi ke sini, jadi pindah ke sini atau sama dengan ini, ya. Sisa pinjaman akan menjadi pokok pinjaman bulan berikutnya, ya. Kemudian
kemudian dikurangi dengan cicilan pokok. Ingat metode flat rate, cicilannya pokoknya tetap sama, kemudian bunganya juga sama, kemudian total angsurannya juga sama. Sehingga diperoleh 5833 dikurangi dengan cicilan pokok, didapatnya ini. Ini sisa pinjaman bulan kedua. Ya. Nah, di bulan ketiga sama, nanti kalian akan menghitung bunga juga sama. Jadi sisa yang pinjaman bulan kedua menjadi pokok pinjaman bulan ketiga di sini. Kemudian cicilan pokoknya sama, bunganya sama, total angsuran sama, nanti kemudian berbedanya di sini. Ya, jadi nanti 566 sekian dikurangin ini 16 juta 66 sekian, dapatnya sekitar 550 sekian. Dan seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri sampai dengan bulan ke-36 ya, karena jangka waktunya 36 bulan atau 3 tahun. Ya, saya rasa cukup jelas untuk metode flat rate. Nah, kemudian saya akan beralih ke metode yang kedua, yaitu metode sliding rate. Nah, sliding rate ya, sesuai dengan teori yang kemarin saya share bahwa metode sliding rate adalah metode yang menghendaki di mana cicilan bunga dan total angsuran nasabah dari bulan ke bulan atau sampai akhirnya batas waktu jangka waktunya selesai itu makin hari atau makin bulan semakin menurun. Ya, kita bisa lihat di sini cicilan pokoknya tetap sama, rumusannya sama dengan flat rate untuk menghitung cicilan pokok, ya, sehingga diperoleh nilai yang sama 16 juta sekian. Nah, yang membedakan adalah bunganya, bunga pertama, bunga kedua, bunga ketiga dan seterusnya. Ya, untuk menghitung bunga di bulan pertama, metode sliding rate dihitung dengan cara nilai pokok pinjaman awal dikali dengan bunganya. Ya, ini ada 600 juta dikali dengan 24% dikali dengan 12. Ingat, 12 ini bukan jangka waktu kreditnya, tetapi 12 ini adalah maksud dari 24% per annuity atau per tahun. Ya, jadi per tahun itu ada 12 bulan, maka 24% dikalikan dengan 12 bulan. Ya, karena bunganya kita mau menghitung bulan pertama. Ya, kemudian diperoleh nilai bulan pertama adalah 12 juta, ini nilainya. Sama dengan metode flat rate yang di bulan pertama. Nah, yang membedakan kita lihat di bulan kedua. Bunga di bulan kedua ini ada perbedaan dengan di bulan pertama. Cara menghitungnya adalah nilai pokok pinjaman dikurangi dengan cicilan pokok, ya, cicilan pokoknya ini dikali dengan bunga. Ya, ini nilainya 600 juta dikurangi 16 juta sekian. 16 juta ini adalah cicilan pokok dikalikan dengan bunganya 24% kali 12 bulan, sama seperti ini, sehingga nilainya menjadi 11.666 sekian. Ini untuk bunga yang bulan pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang di bulan ketiga, nilai bunganya dihitung dengan cara nilai pokok pinjamannya yang pertama adalah 600 juta dikurangi dengan CP itu cicilan pokok dikali 2. Kenapa cicilan pokoknya dikali 2? Karena sudah berjalan 2 bulan. Ini kita baru ngitung yang ketiga. Jadi cicilan pokoknya dikalikan 2, ya. Cicilan pokok dikalikan 2, kemudian dikalikan lagi dengan tingkat bunganya atau interestnya. Sehingga diperoleh nilainya 600 juta dikurangi dengan cicilan pokoknya 16 juta dikali dengan 2 dikali dengan tingkat bunganya 24% kali 12. Ya. Sehingga diperoleh di bulan ketiga bunganya adalah 11.333,33 dan seterusnya. Nah, total angsurannya diperhitungkan dengan cara cicilan pokok ditambah dengan bunga bulan pertama. Cicilan pokoknya 16 juta sekian ditambah dengan bunga bulan pertama adalah 12 juta, sehingga diperoleh 28.066 sekian. Ini yang bunga bulan pertama. Nah, kemudian yang angsuran bulan kedua dihitung dengan cara cicilan pokoknya 16 juta sekian ditambah dengan bunga bulan kedua. Ini bunga bulan kedua. Ya, jadi 16 juta ditambah dengan 11.600 sekian dapatnya sekitar 28.333.000 sekian. Nah, ini hitungan sampai dengan total angsuran bulan kedua. Sehingga kalau kalian buatkan tabel angsurannya akan seperti ini. Ini untuk metode sliding rate, ini angsurannya seperti ini. Angsuran bulan pertama jatuh di bulan Mei, kemudian pokok pinjamannya 600 juta, cicilan pokoknya 16 juta sekian, bunga di bulan pertama 12 juta, total angsuran diperoleh dari cicilan pokok ditambah bunga
sebesar 28 juta sekian, sehingga sisanya menjadi 583.333.333.033 sekian. Ya, itu nilainya. Nah, sisa pinjaman ini akan menjadi pokok pinjaman bulan berikutnya. Ya, diperoleh dari mana nilai 833-nya? Dari 600 juta dikurangi dengan cicilan pokok, sehingga diperoleh 5833. Nah, 5833-nya ini menjadi pokok pinjaman bulan berikutnya. Ingat metode sliding rate, cicilan pokoknya sama, yang beda hanya bunga dan total angsuran. Sehingga di sini ada perbedaan bunganya. Lain sama metode flat rate. Kalau flat rate bunganya sama 12 juta dia per tahun. Nah, di sini dia tidak ada perbedaan, ya. Jadi yang awalnya 12 juta di bulan kedua bunganya menurun jadi 11 juta sekian. Sehingga total angsurannya pun juga menurun, yang tadinya nasabah atau debitur bayar angsuran bulan pertama 28.600.000, di bulan kedua menjadi 28.300.000 sekian. Nah, kemudian sisa pinjamannya diperoleh dari ini pokok pinjaman 583.333 dikurangi dengan ini, sehingga diperoleh 566 sekian. Nah, nanti di bulan ketiga sama, kalian harus buat seperti itu dan seterusnya sampai dengan bulan ke-36 sesuai dengan jangka waktu kreditnya. Ya, bagaimana penjelasan saya? Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menambah wawasan lagi.